Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillahi khairul anami ursila, salatan wa salaman ala man la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berkat inayah dari Allah, berkat taufik dari Allah, berkat rahmat dari Allah, kita diberi izin oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menikmati 2 hari puasa pada tahun ini para jamaah. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim memanfaatkan segala bentuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Di antaranya adalah nikmat waktu luang yang mungkin akan banyak kita rasakan pada bulan suci Ramadan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fiqhus shiyam atau fikih mengenai puasa. Sebenarnya para jamaah, tatkala kita ingin membahas puasa dari A sampai Z, maka tentu bukan saat ini waktunya yang tepat. Namun pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan mengawali membahas fiqhus shiyam dengan bagaimana sejarah diawali puasa pada bulan suci Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika kita melihat firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, apa kata sahabat Ibnu Mas'ud tatkala mendengar ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak, persiapkan telinga kita. Karena tatkala ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, hanya akan meninggalkan 2 pilihan. Apa? Kebaikan yang sedang Allah perintahkan atau larangan yang Allah ingin kita jauhi. Maka dalam firman ini ada kebaikan yang sedang Allah perintahkan. Apa ya kebaikan itu? Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Untuk apa para jamaah? La'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, puasa ini bukan hanya menjadi syariat umatnya Nabi Muhammad, namun umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad telah diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala berpuasa sebagaimana yang telah Allah wajibkan kepada kita. Bahkan kalau kita mau melihat tafsir At-Tabari, beliau rahimahullah mengatakan puasa 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan sudah dimulai dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada puasanya Nabi Isa alaihissalam, ada puasanya Nabi Musa alaihissalam, ada puasanya Hawariyun. Siapa mereka? Pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Tatkala kita melihat sejarah bahwa setiap umat Allah perintahkan untuk berpuasa, berarti syariat puasa bukan syariat yang sembarangan para jamaah. Berarti syariat puasa memiliki nilai lebih di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sampai hari ini pun orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tetap melestarikan ibadah puasa meskipun harinya berbeda. Kenapa? Orang Yahudi beralasan untuk mengganti hari dengan hari yang lain. Adapun orang-orang Nasara, karena tatkala berpuasa itu dalam kondisi puncaknya musim panas, mereka meminta untuk dipindah di hari yang lain. Namun mereka menambahkannya menjadi 40 hari. Kenapa?
karena 10 hari sebagai kafarah atau penebus dosa. Karena mereka telah merubah hari yang seharusnya pada bulan Ramadan, mereka rubah pada bulan yang lainnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Disyariatkannya ibadah ini kepada semua umat menunjukkan bahwa ibadah ini adalah di antara ibadah yang paling agung dalam menyucikan rohani kita, membersihkan jiwa kita, menguatkan hubungan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok bisa ibadah puasa ini bisa menguatkan hubungan kita dengan Allah tabaraka wa taala? Bukankah tatkala kita berpuasa, setiap kali diri kita digerakkan atau hendak dikuasai oleh syahwat makan, syahwat minum, syahwat nafsu yang lainnya, kita tundukkan semua itu karena kita ingat bahwasanya kita sedang berpuasa. Dan kalau kita ingat kita sedang berpuasa, kita biasanya ingat kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau seorang hamba sudah ingat kepada Allah dalam kondisi lapangnya, maka pasti Allah tabaraka wa taala akan mengingat hamba tersebut dalam kondisi sempitnya hamba tadi. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, adapun kewajiban puasa Ramadan ini baru turun tahun 2 Hijriah para jamaah. Lah terus sebelumnya Nabi tidak puasa? Nabi puasa para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Namun Nabi hanya puasa Yaum Ashura. Puasa apa itu? 10 Muharram. Baru tatkala Nabi berhijrah ke kota Madinah pada tahun kedua, pada hari kedua dalam bulan Sya'ban, Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baru Allah wajibkan para jamaah. Tapi Allah wajibkan tidak langsung ilzam, tidak langsung harus puasa. Berarti kalau yang suka mengeluh beratnya puasa, mereka mungkin belum tahu atau mereka lupa bahwasannya puasa kita yang dari dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, itu merupakan bukti nyata luasnya rahmat Allah tabaraka wa taala. Pertama, kenapa para jamaah? Tatkala awal-awal puasa itu kaum muslimin dibeli pilihan. Kalau puasa monggo, kalau memang tidak puasa harus memberi makan 1 hari 1 orang miskin. Itu awal-awal diturunkannya syariat puasa. Namun tatkala Allah tabaraka wa taala sudah melihat kesiapan di tengah-tengah umat untuk mengerjakan bulan puasa, maka Allah wajibkan ala wajhil ilzam, harus berpuasa. Maka barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia berdosa, wal'iyadu billah. Kemudian bukti kedua apa para jamaah? Bahwa luasnya rahmat Allah, bukti cintanya Allah kepada kita. Sebelum kita itu para jamaah, awal-awal puasa, bahkan umat-umat terdahulu itu dihitung puasa bukan ketika fajar terbit. Kapan para jamaah? Tatkala sholat isya sudah selesai, maka sudah terhitung puasa. Maka tentu para jamaah, syariat yang kita terima hari ini adalah syariat yang sangat ringan dari Allah tabaraka wa taala kepada kita. Maka hendaknya jangan mengeluh kalau dirasa sudah di titik paling lemah tatkala berpuasa, meminta taufik, meminta kekuatan kepada Allah tabaraka wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kesimpulannya puasa baru dimulai pada umat Nabi Muhammad tahun 2 Hijriah, dan Nabi SAW selama hidupnya berpuasa hanya sebanyak 9 kali. Adapun kita para jamaah, tahun demi tahun, Ramadan demi Ramadan sudah kita lewati, namun mungkin puasa kita jauh dari puasa yang diharapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka para jamaah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, dengan memperbanyak meminta taufik kepada Allah tabaraka wa taala, agar Allah jadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin.